Fitri datang lebih awal, silakan nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita nyanyi satu lagu nasionalisme. Lagunya Garuda Pancasila. Hafal kan? Hafal, Bu. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Kita masuk ke materi. Ibu akan ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Fitri Halifah, Hadir. Nurul Haja, Hadir, Bu. hadir. Fitri Atisa, Saya, Bu. hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita Ibu akan masuk ke materi. Ibu akan mengulas sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Bahwa minggu lalu kita telah belajar tentang kesabaran dan perjuangan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang apa? Udah belajar belum di rumah? Belum, Bu. Oh ya. Berarti belum belajar di rumah ya? Kan kemarin Ibu bilang harus belajar di rumah. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Nah, kita langsung masuk ke materi kita. Sedikit Ibu akan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Kan kemarin kita sudah juga membahas. Ibu akan mulai sedikit tentang upaya Nabi Muhammad ini. Nah, upaya Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah untuk apa? Ya, untuk menebarkan Islam. Nah, dia juga melakukan pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat Madinah. Ada berapa pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya, pintar. Ada 4. Apa saja? Ini di depan. Membangun masjid, Pembinaan di bidang agama. Tadi yang pertama tadi apa? Pembinaan di bidang agama. Pembinaan Di bidang agama. Yang kedua, apa lagi? Di bidang sosial. Bidang sosial. Terus pintar. Yang ketiga, Bidang ekonomi. Pembinaan di bidang ekonomi. ekonomi. Pintar. Selanjutnya yang keempat adalah pembinaan di bidang Pertahanan. pertahanan. Nah, katakan hebat nggak Nabi Muhammad SAW ini?
membina masyarakat Madinah dan mampu membangun masjid dan menebarkan agama Islam. Apa tadi? Menebarkan Agama Islam. menebarkan agama Islam dan membangun Masjid. masjid. Menebarkan agama Islam dan membangun masjid. Ini adalah salah satu pembinaan Nabi Muhammad SAW di bidang apa? Agama. Di bidang Agama. Pintar. Nah, Nabi Muhammad SAW membuat masjid. Fungsinya apa? Ibadah. Untuk tempat beribadah. Ibu ada contoh gambar di sini. Nah, tahu ini masjid apa? Nabawi. Ya, ini Masjid Nabawi yang dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tempat masjid, tempatnya selain tempat kita sholat, beribadah, apalagi Dakwah. bisa untuk berdakwah, bisa mengisi kajian dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dia juga menebarkan agama Islam. Nah, menebarkan agama Islam. Tujuan Nabi Muhammad menebarkan Islam apa? Tahu, Bu. Nah, kalau nggak tahu ibu jelaskan sedikit ya. Ya, Bu. Nah, tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah yaitu adalah untuk berdakwah, untuk sesampainya ke Yastrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Nah, kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para rasul dan para sahabatnya. Nah, kegiatan ini pun dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Nah, selanjutnya masuk kepada pembinaan di bidang Sosial. Ibu jelaskan sedikit. Nabi Muhammad juga memperlihatkan pembangunannya di bidang sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat, di mana usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat di bidang sosial itu antara lain ada beberapa, yaitu melakukan pernikahan. Ini melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum apa? Iya, pintar. Muhajirin dan kaum Ansor. Tahu kaum muhajirin, apa yang maksud dengan kaum muhajirin? Tahu. Nah, ibu jelaskan ya. Kaum muhajirin yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke Habasyah dan menetap ke kota Madinah. Nah, jadi tuh dia kaum muhajirin ini adalah pengikut Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu melakukan hijrah dari kota Yastrib terus ke Habasyah dan ujung-ujungnya menetap ke kota Madinah. Jadi mereka ini mengikut Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud dengan kaum Ansar adalah kaum yang berbaik hati dan menerima Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Selanjutnya, yang kedua, berdakwah yang dihadiri kaum Ansor dan kaum apa tadi? Muhajirin. Nah, yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sama sosial orang lain. Pintar. Nah,
Yang keempat adalah melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masjid. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana pembinaan di bidang sosial pembangunan dilakukan oleh Nabi Muhammad yang melibatkan kaum ansor dan kaum muhajirin. Nah, baik. Selanjutnya masuk kepada pembinaan di bidang ekonomi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contoh sedikit, kaum muhajirin ini memiliki keahlian di mana keahliannya itu berdagang, sedangkan kaum ansor ini memiliki keahlian bercocok tanam. Nah, jadi antara kaum muhajirin dan kaum ansor ini mereka saling melakukan pertukaran keahlian, keuntungan. Dia jadi menyatu, dia berbagi ilmu antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Contoh lagi satu, misalkan ibu kasih sedikit, antara Fitri Atisah sama Fitri Halifah. Misalkan si Fitri Halifah lebih pahami pembinaan di bidang agama, sedangkan si Fitri lebih memahami pembinaan di bidang sosial. Jadi antara si Halifah dan si Fitri itu saling bertukar pikiran. Karena si Fitri ini lebih paham di bidang sosial dan si Halifah lebih paham di bidang agama, jadi kalian itu kerjasama tapi bertukar pikiran agar sama-sama mendapatkan hasil. Sampai di sini paham? Baik, paham. Kita lanjut masuk pembinaan di bidang pertahanan. Itu yang keempat, di mana untuk menjaga keamanan kota Madinah. Mengapa dilakukannya pembinaan di bidang pertahanan? Agar menjaga keamanan kota Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membuat perjanjian antara kaum Muslim dan kaum Yahudi, di mana isi perjanjian itu berbunyi seperti ini: mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama, untuk menjalankan agamanya masing-masing dan saling menghormati. Nah, jadi mereka saling menghormati satu sama lain, baik itu antara kaum Yahudi ataupun kaum muslimin di sana ya. Selanjutnya yaitu wajib tolong menolong. Nah, wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang menyerang mereka. Nah, baik itu kaum Yahudi, baik itu kaum Muslim, mereka bersatu di mana untuk menjaga tempat mereka. Nah, paham? Paham. Oke, selanjutnya yang ketiga itu wajib saling menasehati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Jadi baik tadi dari kaum Yahudi dan kaum Muslimin, dia saling mencari keuntungan, dia saling membuat kebaikan antara mereka. Nah, selanjutnya yaitu wajib menghormati kota Madinah. Nah, jadi mereka ini dituntut untuk menghargai, menghormati kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah dan masjid kota yang ada di kota Madinah itu adalah salah satu pembangunan dari apa tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Bagaimana caranya agar kita menghormati? Yaitu sama-sama merawat, kita menjaga masjid itu, menjaga kerukunan di sana. Masjid itu kita gunakan untuk tempatnya beribadah, tempat kita gunakan untuk tempat-tempat yang kegunaan yang baik-baik, bukan untuk tempat-tempat kita bermaksiat misalkan, bukan tempat-tempat untuk kita bermain, tapi untuk kita beribadah dan lain sebagainya. Nah, jika perselisihan terjadi, harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Karena setiap ada permasalahan tetap dihadapkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menyelesaikan masalah itu atau masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah semua penduduk Madinah wajib melindungi. Nah, wajib melindungi baik yang tinggal di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misal ini di kawasan kota Madinah. Di kota Madinah kan, di dalamnya ada orang. Di dalamnya asli penduduk kota Madinah. Dan di luarnya itu ada lagi jauh dari kota Madinah. Jadi mereka itu saling melindungi. Mereka saling menjaga. Meskipun ada yang bagian di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Nah, Ibu akan sedikit membagi kelompok ke kalian, di mana nanti kalian akan jawab pertanyaan Ibu. Dari gambar-gambar ini, Ibu minta kalian untuk tempel ke depan sesuai dengan yang ada ini, papan 2 dimensi Ibu yang Ibu buat. Nah, ini. Dari gambar-gambar tersebut, kalian dapat menempatkan bagian-bagian ini. Di mana? Misalkan di masjid. Oh, ini termasuk dalam pembinaan di mana ya? Lebih ke pembinaan agama kah? Ekonomi kah? Sosial kah? Atau pertahanan? Nah, jadi kalian belajar untuk berdiskusi dulu. Setelah itu, kalau menurut kalian ini bagi di mana, kalian berikan penjelasannya. Oke? Paham? Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Silakan teman bangkunya. Fitri berkelompok sama siapa? Nurul. Ya, bisa mandiri ya karena kita ya. Yang bisa maju duluan. Ayo, angkat tangan. Fitri Adisa, silakan nak. Maju dulu. Nah. Pintar. Nah. Ini Ibu dada. Kelihatan kan? Kelihatan, Nah, Bu. sini Ibu akan kasih gambar di mana ini. Nah. Gambar ini termasuk di bagian pembinaan manakah? Ekonomi, Bu. Pintar, ekonomi. Tempel, Kak. Iya, ditempel sayang ya. Harus tepat ya di tempatnya. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Benar tidak nih? Benar. Iya, tepuk tangan untuk temannya Fitri Asisa. Terima kasih nak ya. Silakan duduk kembali. Baik, pintar ya. Selanjutnya, ayo siapa lagi? Pintar. Iya, Halifah, silakan nak. Selanjutnya, ini Ibu akan kasih gambar yang nah, ini termasuk di bagian pembinaan di bagian manakah? Di bidang agama, Bu. Iya, pintar di bidang agama. Di mana ke tempatnya? Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Khalifah. Terima kasih nak ya. Selanjutnya, ayo yang terakhir. Ayo anak pintar. Nurul. Ini juga tidak kalah pintar ya dari kawan-kawannya. Ayo. Nih. Nah, ini termasuk salah satu Di bidang pertahanan. pintar di bidang pertahanan. Di mana tempatnya? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Nurul. Nah, oke. Kalau sudah ada di bidang penebaran agama Islam, terus ekonomi dan pertahanan. Tadi ada apa sebelumnya? Sosial. Ya, siapa yang bisa tolong Ibu?
Nih, tolong bukakan ibu dulu nih. Dulu ya. Nah, biar lengkap. Selanjutnya. Nah, inilah dia gambarnya yang tadi ibu jelaskan. Jadi sudah lengkap kan? Bu. Sampai di sini udah paham? Paham, Bu. Paham, pintar. Jadi sudah tahu kan pembinaan dilakukan Nabi Muhammad dalam bidang agama, di bidang sosial, di bidang ekonomi dan bidang pertahanan. Nah, salah satu contohnya yang ada di gambar 2 dimensi yang ibu buat. Oke, kalau sudah paham, ibu akan kasih latihan. Ibu akan sebutkan soalnya. Ada berapakah pembinaan di bidang agama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 2. 2. Sebutkan. Ayo, siapa yang berani? Fitri Halifah, silakan nak, maju. Tepuk tangan dulu untuk Fitri Halifah. Ayo, tuliskan jawabannya. Situ tulis langsung. Ada poinnya ya, yang berani maju ke depan. Iya. Yang lain baca apa jawabannya tuh? Membangun masjid, menebarkan agama Islam. Ya, pintar, tepuk tangan dulu. Nah, baik. Terima kasih untuk Kak Hanifah. Selanjutnya lagi untuk Kak Hanifah dan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu sedikit menambahkan di mana kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, mau menjadi orang yang hebat, kita harus apa? Belajar. Kita harus belajar itu sudah kerja keras. Ya, bagaimana kerja keras kalian? Yaitu belajar tadi ya. Nah, kan? Selanjutnya setelah itu dari pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya bahwa kita sudah tahu upaya Nabi Muhammad tadi ada apa saja? Membina ada 4. Membina Di bidang agama, di bidang agama, bidang sosial, pertahanan, dan ekonomi. Dan dia juga membangun sebuah masjid. Dia melakukan pendakwahan agar kota Madinah menjadi kuat. Ya. Nah, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Pulanglah langsung ke rumah, jangan tinggal lagi ke rumah. Mampir ke rumah temannya atau mampir ke cowok. Ya masih kecil ya. Adisa udah punya cowok ya, pacar ya. Nggak boleh nak ya, masih kecil ya. Nah, baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Akhirnya berdoa kita pada pagi hari ini, maka berakhir pulalah pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.